Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Kali ini Pak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak hanya mendapatkan sorotan di publik dalam negeri, kini Gibran sudah go internasional dan sangat luar biasa, menyita perhatian publik dunia serta tidak heran banyak negara tetangga yang memang mengunjungi Indonesia untuk bertemu langsung dengan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Kita melihat bagaimana Wakil Presiden Indonesia memiliki kredibilitas yang luar biasa serta gesit dalam bekerja dan tidak memperdulikan ocehan-ocehan kaum sakit hati. Serta pada saat ini tampaknya para kaum sakit hati mulai kelabakan melihat pamor Gibran yang semakin melejit serta prestasinya yang tidak main-main, dan tentu saja ini disorot langsung oleh publik internasional. Ini sama sekali tidak masuk ke dalam pemikiran mereka karena mereka berjuang untuk menjatuhkan pamor Gibran Raka Buming Raka sampai-sampai mengusung gerakan Makzulkan Gibran. Tetapi di saat yang bersamaan Gibran Raka Buming Raka semakin mencatatkan sebuah prestasi yang sangat luar biasa di kancah internasional, di forum dunia, dan ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita semua, bagi rakyat Republik Indonesia. Dan ini saudara, kita disuguhi terlebih dahulu oleh acara pertemuan bilateral antara Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memang menerima kunjungan kehormatan. Perlu dicatat, ini adalah kunjungan kehormatan dari Deputi Perdana Menteri Malaysia. Dan tentu saja kita lihat bagaimana keakraban kedua pemimpin dan adab Gibran sangat luar biasa. Menyapa pemimpin dari negara sahabat kita yakni Malaysia dan sekaligus negara tetangga kita. Lihat Gibran memperkenalkan sejumlah pejabat Republik Indonesia. Ada Bapak Menteri Agama tersorot, kemudian ada beberapa menteri kita lihat bersalaman untuk mengawali kunjungan kerja. Dan ini luar biasa rekan-rekan, kita melihat bagaimana gagahnya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak berlebihan. Karena ini memang disertai bukti rekan-rekan, luar biasa. Ya. Dan ini benar-benar disuguhi oleh persahabatan yang kental serta pasang surut antara Indonesia dan Malaysia. Ini adalah sebuah buku tamu rekan-rekan tadi. Kita lihat bagaimana keakraban bersama para delegasi antara delegasi Indonesia dan juga delegasi Malaysia. Tentunya dalam pertemuan tersebut ada beberapa isu krusial yang dibahas, termasuk saya kira penguatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Tentu ada beberapa kerjasama, termasuk kerjasama di bidang ekonomi sangat penting untuk dikembangkan. Ini kita lihat Bapak Wapres. Luar biasa ya rekan-rekan ketika melihat vibes aura dari Pak Wakil Presiden. Sangat positif, sangat luar biasa, dan ini dia nih. Pak Wapres mengantarkan langsung ke depan mobil, rekan-rekan bayangkan. Luar biasa. Rekan-rekan media yang saya hormati, tadi kami Menko PMK, Menko Polkam, Menteri Agama, Menteri Perikanan dan Kelautan, KKP, mendampingi Bapak Wakil Presiden untuk menerima Wakil Perdana Menteri Malaysia. Jadi ada beberapa hal yang dibahas, yaitu peningkatan kerjasama ekonomi, terutama sekali kerjasama ekonomi di kawasan Batam dan Johor. Kemudian juga kerjasama untuk industri halal, karena Indonesia dan Malaysia ini adalah masyarakat muslim yang terbesar di Asia Tenggara. Kemudian juga perlindungan pekerja migran Indonesia, jadi diintensifkan itu one channel system bagi perlindungan tenaga kerja Indonesia. Kemudian juga kerjasama untuk kepentingan pertanian sawit, minyak sawit, karena sekali lagi Indonesia, Malaysia adalah produsen minyak sawit terbesar. Kemudian juga akan mengajak serta Malaysia, itu yang sedang dipikirkan.
dan tentu saja adalah kesepakatan mengenai bagaimana memberikan dukungan penuh kepada Palestina. Kemudian selain itu tadi juga beberapa hal dibahas juga mengenai kerjasama untuk Technical Vocational Educational Training atau TVET, jadi pendidikan untuk kerjasama di bidang pendidikan dan training untuk pendidikan vokasional. Jadi ini tadi juga akan mengirim mahasiswa Malaysia ke Indonesia, ke Institut Teknologi, ke beberapa universitas di Indonesia. Dan juga tadi Pak Wakil Perdana Menteri juga menegaskan tentang pentingnya kerjasama pariwisata, karena tahun 2026 nanti itu adalah tahun pariwisata Malaysia. Jadi beliau juga minta izin untuk promosi pariwisata. Selain itu tadi menegaskan juga nanti ada kerjasama di bidang kelautan, terutama perlindungan nelayan antara dua negara, kemudian kerjasama di bidang pertanian, karena tadi Pak Wakil Perdana Menteri Malaysia juga menegaskan bahwa produksi pertanian Indonesia bagus, jadi ingin belajar juga dari Indonesia. Di luar itu tadi ada beberapa hal juga yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama mengenai kerjasama pemukiman di Arab Saudi untuk menampung warga kita yang menjalankan ibadah haji dan umroh, terus kemudian pendidikan untuk Islam moderat di antara dua negara, dan kesepakatan mengenai industri halal. Saya kira itu tadi yang dibicarakan. Nanti Pak Menko Polkam, juga Pak Menak dan Pak Menteri KKP bisa menambahkan lebih detail. Saya persilakan Bapak. Terima kasih Pak Menko PMK. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, dalam pembicaraan tadi utamanya adalah peningkatan kerjasama di bidang strategis antara Malaysia dan Indonesia sebagaimana telah disampaikan Bapak Menko PMK. Di bidang politik dan keamanan tentu nanti akan ada rapat-rapat teknis lanjutan, khususnya pembahasan penguatan kerjasama di bidang perbatasan dalam hal penanganan terorisme, kemudian penyelundupan baik barang dan manusia, narkotika. Tadi yang disampaikan Pak Menko PMK terkait dengan nelayan, illegal fishing dan sebagainya. Saya rasa dari Polkam beberapa aspek itu yang dibahas ke depan. Mungkin tambahan dari Pak Menteri KKP, Menteri Agama. Jadi Malaysia dengan Indonesia sama-sama sebagai negara mayoritas Muslim yang mempunyai mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan lebih spesifik lagi mayoritas bermazhab Syafi'i. Jadi kalau negara serumpun ini bekerja sama, itu bisa menyelesaikan banyak persoalan dan juga sekaligus memberikan penguatan untuk negara serumpun tersebut. Sebab kita dikenal sebagai negara yang moderat. Moderat artinya tidak radikal dan juga tidak liberal gitu kan. Oleh karena itu kita mencoba untuk mempertemukan nanti kurikulum pendidikan keagamaan yang mencerahkan untuk kawasan kita, yang memberikan penguatan. Kemudian yang kedua, kita juga mengusulkan dalam bidang detail seperti masalah haji ada zona yang sama, dan kemudian juga persoalan-persoalan fikih, misalnya tentang kita bicarakan tentang dam ya, pemotongan kambing dam itu ya bisa dilakukan di negeri kita sendiri, tidak di Saudi Arabia. Saudi Arabia sebetulnya sudah mengizinkan. Jadi bayangkan 210.000 kambing yang harusnya dipotong di sana, kambing orang lain. Nah kalau itu nanti dipotong di Indonesia sebanyak itu, kambing kita, kemudian yang memakan dagingnya semuanya adalah dari kita. Nah jadi kita tinggal mempersembahkan wawasan mazhab Syafi'i, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau itu dimungkinkan, Saudi Arabia memberikan izin untuk itu. Saya kira itu yang paling penting. Terima kasih. Ada satu hal lagi yang terkait dengan tindak lanjut
penyelesaian lintas batas teritorial laut di Laut Sulawesi maupun Selat Malaka yang telah ditandatangani pada tahun 2023. Ini juga akan dibicarakan teknis untuk pelaksanaan di lapangan, termasuk juga demarkasi batas darat di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar yang telah disetujui pada bulan Februari tahun 2025. Tentu semua ini akan ada tindak lanjutnya yang akan dibahas pada mekanisme perjanjian bilateral teknis nanti di tingkat pelaksana. Saya rasa cukup Pak Menko, Pak Menteri. Terima kasih rekan-rekan wartawan sekalian. Cukup ya. Dahsyat, saat ini Indonesia sangat beruntung karena memiliki dua pemimpin yang betul-betul hebat dan saling melengkapi. Yakinlah, sebentar lagi bangsa dan negara kita akan menjadi negara yang maju, kuat, dihormati, dan disegani oleh dunia. Sampai saat ini masih banyak sekali yang melecehkan dan menghina wapres kita Gibran Rakabuming Raka. Gibran bodoh dan memalukan. Gibran datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ lu gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky. Dengar, saya kritik yuk koruptor. Karena ini kan kita di bawah kepemimpinan nasional, di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Ya artinya mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden gitu. Wakil presiden Bung Karno adalah Muhammad Hatta. Pak Harto wakil presidennya Sultan Hamengkubuwono. SBY wakil presidennya Yusuf Kala. Sekarang bisa dibayangin, wakil presiden Prabowo adalah Gibran. Jauh betul jarak konseptualnya. Saya kritik itu, walaupun saya berteman dengan Pak Prabowo, tapi saya masih kritik keadaan semacam itu. Namun Mas Gibran tetap sabar dan tidak membalas penghinaan tersebut dengan hal kasar. Akan tetapi Mas Gibran telah membuat para pembencinya makin malu karena Mas Gibran telah membalas dengan hal baik, dengan prestasi dan gebrakan besar yang bikin kagum satu Indonesia bahkan dunia. Iya, baru pertama kali dalam sejarah Wakil Presiden Indonesia telah trending nomor 1 di YouTube. Tentu pencapaian ini sebelumnya belum pernah ada. Orang yang dibilang pelongo-pelongo ini telah bikin semua orang kaget, kagum, dan tidak percaya atas kehandalan Mas Gibran dalam berpidato. Ada ribuan komentar hebat dari para netizen yang telah memuji kepiawaian dari Mas Gibran, wapres termuda, inspirator buat gen muda Indonesia. Pertama kali dalam sejarah channel Wakil Presiden Republik Indonesia trending 1, luar biasa. Baru kali ini ada tayangan politik trending 1 mengalahkan infotainment dan berita artis. Wow, singkat dan padat, tidak ada visi misi lain selain visi misi Presiden Prabowo, satu barisan untuk menuju Indonesia lebih maju, Indonesia emas. Masya Allah, setelah nonton video ini hilanglah keraguan yang selama ini saya simpan terhadap sosok Wakil Presiden ini. Semoga Allah selalu menjaga Pak Prabowo dan Mas Gibran. Amin. Pidato tanpa teks, beliau menguasai, memahami, hafal apa yang dibahas. Ya Allah, semoga anak saya bisa seperti beliau dalam memanfaatkan ilmunya. Dan masih banyak lagi ribuan komentar hebat serta positif dari warganet untuk Mas Gibran. Wah, luar biasa ya. Dalam pidato tersebut, Mas Gibran telah menekankan bahwa pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah. Saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Mas Gibran pun telah menyampaikan Indonesia emas harus tercapai. Dan mau tahu dengan info lengkapnya, cek di video berikut ini ya.